Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2019. Tujuan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik yang diampuh oleh Ibu dosen Ustianti SPD M.Hum. Oke, saya lanjut. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam dari tujuan dibuatnya video ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan beserta anggota saya. Perkenalkan, nama saya Risma Aprila Arifin dengan stambuk N1D1 19035. Yang kedua, anggota saya Wayana dengan stambuk N1D1 19029. Yang ketiga, Jonathan Julius Soe Kirman dengan stambuk N1D1 19005. Yang keempat, anggota saya Windang Sri Wulan dengan stambuk N1D1 19117. Anggota saya yang kelima yaitu Hadaria dengan stambuk N1D1 15016. Dan yang terakhir, anggota saya Asman Weni dengan stambuk N1D1 19049. Oke, saya lanjut kembali, mungkin lebih ke pembahasan secara umum dulu. Tujuan dari tugas video ini yaitu memaparkan hasil analisis. Nah, di balik hasil analisis atau analisis yang akan dilakukan pasti ada metodenya. Oke, saya sedikit menjelaskan mengenai metode yang kelompok 6 gunakan, yaitu metode analisis media sosial, yaitu Facebook, di mana kita screenshot setiap status atau status yang di-up oleh pengguna Facebook dengan menggunakan bahasa daerah misalnya. Nah, dalam hasil analisis nanti, setiap anggota itu menganalisis status atau Facebook yang ada di akun masing-masing dengan menggunakan bahasa suku masing-masing juga. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih pada intinya lagi, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai variasi bahasa. Menurut Khair, variasi bahasa adalah keberagaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Terus, karena kita mau menganalisis berdasarkan wadah analisis media sosial Facebook, maka kami mengambil variasi bahasa dari segi keformalan berdasarkan ragam santai atau kasual, di mana ragam bahasa santai atau kasual adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat dan sebagainya. Yang saya ambil dari Facebook yaitu pada status ini yang berbunyi
Alea kalau jatuh cepat-cepat berdiri. Kalau beta lihat pasti beta rabi mulut. Dan dia sudah tahu kalau jatuh berdiri bukan menangis. Pada kata kalau itu artinya kalau. Jadi Alea kalau jatuh cepat-cepat berdiri. Berdiri itu artinya berdiri. Kalau beta lihat pasti beta rabi mulut. Beta itu artinya saya. Lihat artinya lihat. Rabe mulut itu istilah untuk istilah berteriak. Jadi kalau saya lihat pasti saya berteriak. Dan dia sudah tahu. Kata de ini artinya dia, su artinya sudah. Jadi dan dia sudah tahu kalau jatuh berdiri. Berdiri ini artinya berdiri. Kalau jatuh berdiri bukan menangis. Yang kedua yang saya ambil dari Facebook yaitu terdapat pada status ini yang berbunyi kalau kopu otak ada, tak mungkin mau kasih hancur orang lain pu bahagia. Kau dapat tanya bilang tidak, tapi fakta dan kau bicara terasa irama. Kata kal artinya kalau, ko artinya kamu, pu artinya punya. Jadi kalau kamu punya otak ada, tra mungkin mau kasih hancur orang lain pu bahagia. Tra artinya tidak, mau artinya mau, kas artinya kasih, pu artinya punya. Jadi tra mungkin mau kasih hancur orang lain punya bahagia. Kau dapat tanya bilang tidak. Kata kau ini artinya kamu. Jadi kamu dapat tanya bilang tidak. Tapi fakta deng kau pu bicara terasa irama. Kata deng artinya ini dengan, ko artinya kamu, pu artinya punya, tra artinya tidak. Jadi kalimat ini mempunyai arti, tapi fakta dengan kamu punya bicara tidak seirama. Baik teman-teman, postingan yang saya ambil di media sosial berupa Facebook ini merupakan postingan yang menggunakan kalimat bahasa Muna. Sebelum saya jelaskan maksud postingan ini, teman-teman perlu ketahui bahwa bahasa Muna merupakan suatu bahasa suku yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara, terkhusus di Kabupaten Muna. Baik teman-teman, penjelasan mengenai postingan ini, teman-teman mungkin sudah melihatnya pada samping yang terdapat gambar. Saya akan menjelaskan per kata. Yang pertama, damoni mana? Kita naik, artinya kita naik bersama-sama. Wegalu di kebun, detisa menanam, kahitela jagung. Dalam postingan tersebut, semua menggunakan bahasa Muna dan tidak ada campuran bahasa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf sebelumnya saya menggantikan saudara Jonathan Julius karena ada kendala sedikit. Terima kasih. Oke, seperti postingan Facebook di samping oleh Syahrul, Inodi Apindalo Asumuli Weliu, Rampahano Kamukulahiku Dointagi Kana Weliu. Kalimat di samping itu merupakan bahasa Muna, di mana Inodi itu artinya saya, Apindalo pengen, Asumuli pulang, Weliwu kampung, Rampahano karena kami kolihiku orang tua saya, Dointagi tunggu, kanau saya Weliwu di kampung. Jadi
arti secara keseluruhannya yaitu saya pengen pulang kampung karena orang tua saya tunggu saya di kampung. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Hadaria. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai postingan di samping. Postingan di samping memiliki pola, yaitu percampuran dua bahasa dalam satu postingan. Hal ini dapat dilihat pada postingan pada gambar di samping. Selangkah lagi rumatom natalaga aidaku. Selangkah lagi merupakan bahasa Indonesia. Sementara rumatom natalaga aidaku merupakan bahasa Talaga yang berarti rumatom, artinya kamu sampai. Nah, artinya di. Talaga nama tempat. Aidaku sepupuku. Semoga tidak ada halangan merupakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk hasil analisis terakhir, di mana saya di sini menjelaskan sesuai dengan status Facebook yang di samping. Bisa kita lihat bersama. Do sulimanamu deki we kampo nobala himo oeno koala. Artinya kita pulang dulu di kampung, sudah besar airnya enau. Oke, saya akan jelaskan per kata, yaitu yang pertama do sulimanamo artinya kita pulang mi. Deki artinya dulu, we kampo artinya di kampung, nobalahimo artinya sudah besar-besar, oeno airnya, koala enau. Sekian, terima kasih.